Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 2 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-49. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang, maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Tindakan Daniel yang menerjemahkan mimpi Nebukadnezar secara jujur pun bukan tanpa resiko.
Bukanlah tidak mungkin Nebukadnezar menjadi marah atas interpretasi mimpi yang disampaikan Daniel, karena ia menceritakan perihal kehancuran kerajaan Babel di masa depan. Namun, pada bacaan ini kita melihat sebuah keberanian dari Daniel untuk mengutarakan kejujuran. Meskipun berita yang ia sampaikan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kerajaan Babel, namun Daniel tetap berani menyampaikannya secara terus terang dan dalam ketulusan. Daniel bisa saja mengutarakan kebohongan atau interpretasi mimpi yang sifatnya lebih menyenangkan hati Nebukadnezar. Namun Daniel memilih untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah, sebuah kejujuran dengan ketulusan. Sahabat Alkitab, pernahkah Anda mendengar sebuah slogan, berbohong demi kebaikan? Seolah-olah ada kebaikan yang muncul atau hanya dapat dimunculkan melalui kebohongan tersebut. Seorang yang berbohong demi kebaikan atau melakukan white lie biasanya beralasan untuk menjaga perasaan orang lain. Tujuan itulah yang dianggap sebagai bentuk kebaikan. Padahal, pada beberapa kondisi bisa saja white lie adalah cara untuk mencari aman. Alih-alih mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, ia justru mengutarbalikan fakta demi menghindari hal yang tidak ia inginkan. Berbohong demi kebaikan pada satu sisi mungkin dianggap lebih mendatangkan kebaikan dibanding kejujuran. Namun, pada sisi yang lain, tindakan ini hanya akan memupuk rasa sakit yang jauh lebih besar, terlebih jika sering dilakukan. Daniel bisa saja melakukan white lie atau berbohong demi kebaikan di hadapan Nebukadnezar. Apalagi di tengah situasi dilema pada saat itu. Ia memiliki pilihan untuk menyampaikan kebenaran, namun berisiko bagi keselamatannya. Atau ia memutarbalikkan fakta. Ia mengutarakan kebohongan demi menyenangkan hati Nebukadnezar. Namun, sikap Daniel pada bacaan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk berani berkata dan berlaku jujur dengan orang lain. Namun bagaimana jika kejujuran itu melukai perasaan orang lain yang mendengarnya? Persoalan ketersinggungan yang berpotensi muncul dalam diri orang tersebut ketika merespons kebenaran merupakan tanggung jawabnya secara personal. Namun, hal yang dapat kita usahakan adalah sampaikan kejujuran dalam ketulusan sehingga orang pun dapat merasakan bentuk kepedulian kita melalui kejujuran yang kita sampaikan. Bahkan, besar kemungkinan mereka akan lebih merasakan kepedulian dan dihargai oleh kita ketika kita mengutarakan kejujuran dalam ketulusan dibanding kebohongan alih-alih demi kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan Tuhan, kami memohonkan keberanian dan kejujuran dalam ketulusan. Biarlah laku kehidupan kami, setiap perkataan kami, dan diri kami boleh hadir menjadi orang, menjadi kejujuran yang membangun orang lain. Biarlah kejujuran yang kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk melukai perasaannya atau untuk menghancurkan dirinya, tetapi kami boleh melakukan kejujuran dalam ketulusan dengan tujuan untuk membangun dia, dengan kepedulian yang kami sampaikan melalui setiap kejujuran yang kami berikan kepadanya. Dan biarlah semua itu kami lakukan di dalam terang hikmat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.